Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Widianti, NIM 01021182126015 dari kelas Perencanaan Pembangunan B Indralaya. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, mengapa dan dalam situasi apa intervensi publik atau perencanaan itu diperlukan. Dan yang kedua, menjelaskan dan memberikan 2 contoh dari 7 mazhab perencanaan. Perencanaan adalah bagian dari intervensi publik oleh pemerintah atau institusi publik lainnya. Perencanaan adalah suatu proses ataupun aktivitas yang secara bertahap dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Mengapa sih intervensi publik diperlukan? Intervensi publik diperlukan untuk mengatur masyarakat agar menjadi masyarakat dengan tatanan yang lebih baik dan maju. Intervensi publik ini juga diperlukan karena sejalan dengan fungsi-fungsi dari perencanaan. Yang pertama, mengurangi dan meminimumkan risiko dan ketidakpastian. Yang kedua, penentuan standar of performance. Yang ketiga, memberikan arahan bagi pelaksanaan pekerjaan. Yang keempat, memberikan prosedur untuk melakukan kontrol secara efektif. Yang kelima, memberikan arahan guna pencapaian tujuan secara optimal. Yang keenam, yaitu menjadi feedback terhadap proses-proses perencanaan yang selanjutnya. Dalam situasi apa sih intervensi publik diperlukan? Intervensi publik atau intervensi pemerintah diperlukan contohnya dalam situasi kegagalan pasar. Peran dan fungsi pemerintahan dalam perekonomian yaitu pembangunan perekonomian di banyak negara yang umumnya terjadi akibat adanya intervensi pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Intervensi pemerintah diperlukan dalam perekonomian untuk mengurangi dari kegagalan pasar atau market failure, seperti kekakuan harga monopoli dan dampak negatif kegiatan usaha swasta, contohnya pencemaran lingkungan dan mekanisme pasar tidak dapat berfungsi tanpa keberadaan aturan yang dibuat pemerintahan. Aturan ini memberikan landasan bagi penerapan aturan main, termasuk pemberian sanksi bagi pelaku ekonomi yang melanggarnya. Nah, peranan pemerintah menjadi lebih penting karena mekanisme pasar saja tidak dapat menyelesaikan semua persoalan ekonomi. Untuk menjamin efisiensi, pemerataan, dan stabilitas ekonomi, peran dan fungsi pemerintah mutlak diperlukan dalam perekonomian sebagai pengendalian mekanisme pasar. Pada gelombang pertama, mazhab pertama hingga mazhab ketiga, seperti yang diungkapkan Almendinger merupakan mazhab positivisme. Sedangkan pada gelombang kedua, mazhab keempat hingga ketujuh merupakan mazhab post-positivisme yang umumnya berkembang membentuk mazhab-mazhab baru pasca tahun 1980-an. Mazhab yang pertama yaitu teori sistem dan teori rasionalitas atau rational planning. Rational planning atau perencanaan rasional adalah proses memahami suatu masalah dengan menetapkan dan memancarkan kriteria perencanaan, pertimbangan alternatif, dan pelaksanaannya, serta terakhir memadukan kemajuan alternatif yang dipilih. Model perencanaan rasional sangat penting dalam mengembangkan perencanaan transportasi dan perencanaan modern. Demikian pula, model pengambilan keputusan rasional adalah proses pengambilan keputusan yang masuk akal dan secara logis, di mana model multilangkah ini bertujuan untuk menjadi logis dan mengikuti jalur yang teratur dan mengidentifikasi masalah hingga mencapai solusinya. Teori yang kedua yaitu teori Marxisme dan kritis atau Marxisme and Critical Theory. Dinyatakan dengan jelas, critical theory atau teori kritis yang biasa disebut atau dikenal oleh orang-orang tertentu sebagai Marxisme budaya yang lebih bersifat politis daripada Marxisme.
Teori kritis terutama berbincang tentang dinamika kekuasaan untuk melindungi mereka yang berkuasa. Di sisi lain, Marxisme sebagian besar bersifat ekonomi dan berfokus pada apa yang dianggap Karl Marx sebagai eksploitasi tenaga kerja oleh kelas kapitalis. Namun, ada kemungkinan bahwa kedua teori tersebut ini dapat bekerja sama, dan banyak ahli teori kritis berasal dari warisan Marxin. Namun sekali lagi, teori kritis pada dasarnya bersifat politis, sedangkan Marxisme pada dasarnya bersifat ekonomi. Yang ketiga, perencanaan kanan baru atau New Right Planning. Kanan baru mengacu pada tren politik konservatif yang muncul pada tahun 1980-an dan mewakili dari pergeseran beberapa nilai dan gagasan tradisional politik konservatif tradisional. Ketika melihat definisi kanan baru, kita perlu melihat dua dari karakteristik utama. Yang pertama yaitu neoliberalisme ekonomi dan neokonservatisme. Neoliberalisme menggambarkan kebijakan ekonomi kanan baru, sedangkan neokonservatisme berupaya memulihkan tatanan moral dan otoritas dalam pandangan kelompok kanan baru sebagai masyarakat yang semakin permisi. Yang keempat ada pragmatisme. Pragmatisme merupakan sifat atau ciri seseorang yang cenderung berpikir praktis, sempit, dan instan. Orang yang mempunyai sifat pragmatis ini menginginkan segala sesuatu yang dikerjakannya atau yang diharapkannya ingin segera tercapai, tanpa mau berpikir panjang dan tanpa melalui proses yang lama. Yang kelima, ada perencanaan advokasi. Perencanaan advokasi adalah sebuah teori perencanaan kota, di mana teori perencanaan ini bersifat pluralistik dan inklusif, yang mana perencana berusaha untuk mewakili kepentingan dari berbagai kelompok dalam masyarakatnya. Yang kelima, ada perencanaan advokasi. Perencanaan advokasi adalah sebuah teori perencanaan kota, di mana teori perencanaan ini bersifat pluralistik dan inklusif, yang mana perencana berusaha untuk mewakili kepentingan dari berbagai kelompok dalam masyarakatnya. Yang keenam yaitu perencanaan postmodern atau POSMO. Postmodern adalah suatu teori yang awalnya ingin memperjelas dan menyempurnakan modern teori, tetapi akhirnya malah merusak tatanan yang sudah ada. Nah, postmodern ini hadir dengan paradigma bahwa suatu harus clear atau jelas, termasuk hal-hal yang sebenarnya tidak perlu adanya penjelasan. Yang terakhir nih, nomor 7, yaitu perencanaan kolaboratif. Perencanaan kolaboratif ini adalah suatu proses pembuatan keputusan di mana berbagai pemangku kepentingan yang melihat permasalahan dari berbagai sudut, duduk dan bersama untuk menggali perbedaan mereka secara konstruktif, kemudian mencari solusi, dan untuk mendapatkan lebih daripada apa yang diperoleh jika hanya mencari solusi mereka secara masing-masing atau secara sendiri-sendiri. Nah, adapun contoh dari mazhab perencanaan, saya ambil 2 contoh dari 7 mazhab perencanaan itu sendiri. Yang pertama ada pragmatisme. Jika dilihat dari konsep pragmatisme itu sendiri, yang merupakan sifat atau ciri seseorang yang cenderung berpikir praktis, sempit, dan instan. Orang yang mempunyai sifat pragmatisme ini menginginkan segala sesuatu yang dikerjakan atau yang mereka harapkan ingin segera tercapai tanpa mereka mau berpikir secara panjang dan melalui proses yang lama. Salah satu contoh nyatanya dalam kehidupan kita sehari-hari yaitu begal. Begal ini mempunyai suatu permasalahan ekonomi. Nah, karena kebutuhan hidup yang semakin naik,
Sedangkan penghasilan yang tidak mencukupi membuat pelaku begal berpikir instan dan melakukan kegiatan kejahatan begal tersebut. Nah, yang kedua, saya mengambil contoh dari perencanaan postmodern atau postmo. Jika dilihat dari konsep postmodern sendiri, hadir dengan paradigma bahwa sesuatu harus clear atau jelas, termasuk hal-hal yang sebenarnya tidak perlu dijelaskan. Contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu kita ambil contoh kipas angin. Jika dilihat dengan teori postmodern adalah sebuah benda yang warnanya bisa bermacam-macam dan tertentu, namun kipas angin ini bisa mengeluarkan angin tanpa menyebutkan dengan detail cara kerja dari kipas angin tersebut.